Terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Stefani Dia Puspitasari, NIM 2015-210282. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perdagangan internasional. Di sini definisi perdagangan internasional adalah transaksi dagang antar subjek ekonomi negara satu dengan subjek ekonomi negara lain, baik mengenai barang atau jasa. Dalam hal ini, subjek ekonomi adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, impor, industri, negara, atau departemen pemerintah yang dilihat dari neraca perdagangan. Selanjutnya, ciri-ciri perdagangan internasional ada 6. Yang pertama, luas perdagangan internasional adalah seluruh dunia. Yang kedua, alat pembayaran perdagangan internasional adalah mata uang negara asing. Yang ketiga, kualitas barang yang diperdagangkan memiliki standar internasional. Yang keempat, hukum perdagangan internasional menggunakan hukum internasional. Dalam hal impor, biasanya dikenakan pajak, bea cukai, dan lain-lain. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Latifah Rahman Nur Faisti, NIM 2018-210844. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Nah, di dalam teori perdagangan internasional terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, yang kedua ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, yang ketiga ada teori dari pandangan kaum merkantilisme. Yang keempat ada teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand yang dikemukakan oleh teori Stuart Mill. Yang terakhir ada teori mazhab neoklasik. Nah, yang pertama ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, di dalam teori ini menjadi salah satu teori perdagangan internasional yang paling dikenal. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini menyatakan bahwa keuntungan mutlak merupakan keuntungan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain. Dalam teori ini, jika biaya produksi antar negara tidak berbeda, maka perdagangan internasional tidak ada alasan untuk dapat melangsungkan perdagangan tersebut. Nah, yang kedua ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817. Dalam teori ini lebih melihat kepada keuntungan dan kerugian perdagangan internasional dengan perbandingan relatif. Sampai dengan saat ini, keunggulan komparatif merupakan dasar dalam melaksanakan perdagangan internasional. Nah, teori komparatif milik David Ricardo juga dikenal sebagai teori modern perdagangan internasional. Dalam teorinya, David Ricardo berpendapat bahwa meskipun sebuah negara tidak memiliki keunggulan untuk dibandingkan negara lain dalam memproduksi barang tertentu, perdagangan internasional antar negara yang saling menguntungkan masih dapat terjadi, dengan catatan bahwa negara tersebut melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki biaya relatif lebih kecil dibandingkan negara lain. Terus, dasar pemikiran teori Ricardo ini pada dasarnya tidak berbeda dengan teori absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Perbedaannya adalah terletak pada cara pengukuran terhadap keunggulan suatu negara, yakni ketika dilihat dari sisi komparatif biayanya dan bukan pada perbedaan absolutnya. Perbedaan utama dari kedua teori di atas adalah biaya mutlak dan relatif dalam memproduksi sebuah barang. Nah, yang ketiga ada teori dari pandangan kaum merkantilisme. Merkantilisme merupakan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki ideologi kapitalisme komersil yang merupakan ciri-ciri ekonomi pasar, di mana adanya politik pandangan terhadap kemakmuran sebuah negara adalah lebih tinggi dibandingkan dengan kemakmuran perseorangan. Teori dari kaum
Merkantilisme berpendapat bahwa salah satu cara membuat negara kaya adalah dengan melakukan ekspor sebanyak-banyaknya dan memperkecil impor. Surplus ekspor yang dihasilkan dalam bentuk aliran emas, latakan atau logam mulia berupa emas dan perak. Dengan begini, maka semakin banyak emas dan perak yang dimiliki sebuah negara, maka akan semakin kaya dan kuat negara tersebut. Nah, dalam perdagangan internasional, teori merkantilisme menitikberatkan kepada tujuan untuk memperbesar ekspor dibandingkan dengan impor, serta kelebihan ekspor yang dapat dibayar dengan menggunakan logam mulia. Kebijakan lain dari teori ini adalah dengan melakukan monopoli perdagangan dalam memperoleh daerah atau jajahan untuk bisa memasarkan barang industri. Nah, yang keempat ada teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Sebenarnya munculnya teori ini adalah untuk melanjutkan teori dari teori komparatif Ricardo, di mana mencari titik keseimbangan antara pertukaran barang antara dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTD. Teori ini lebih menekankan kepada keseimbangan antara permintaan dan penawarannya, sebab permintaan dan penawaran merupakan penentu dalam menentukan jumlah barang yang akan diekspor dan diimpor. Pada dasarnya, teori ini tidak jauh berbeda dengan teori komparatif yang dikemukakan oleh Ricardo. Perbedaannya adalah penentuan dasar tukar internasional atau DTI. Menurut Ricardo, perdagangan internasional akan mendapatkan keuntungan jika DTI 1:1, sedangkan menurut Mill, keuntungan dapat diperoleh tanpa harus DTI 1:1, asalkan perdagangan internasional dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan memberikan keuntungan yang sama. John Stuart Mill menyimpulkan bahwa perdagangan internasional dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak atau kedua belah negara jika terdapat perbedaan dalam rasio produksi dan konsumsi antar dua negara tersebut. Selain itu, jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang ekspor harus lebih kecil dibandingkan untuk memproduksi barang impor. Maka negara otomatis akan diberi manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan. Nah, yang terakhir ada teori mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik mengubah pandangan dan teori tentang perdagangan internasional, bahwa pandangan ekonomi dan teori tidak lagi didasarkan pada tenaga kerja atau biaya produksi, namun telah beralih pada tingkat kepuasan atau marginal utility. Pendekatan ini menjadi salah satu cara dalam mengungkapkan teori ekonomi. Adanya perubahan pandangan ini tentu juga merubah teori yang ada serta metodologi. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Nah, pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Perpaduan antara teori keunggulan komparatif atau teori kuantitas ruang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Nah, teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Melalui perdagangan bebas, maka negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Selain itu, penerapan teori keunggulan komparatif yang dilakukan melalui perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alifiani Sulistiani dengan NIM 2018-210-856. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pola.
yang dimana perbedaan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara itu ditentukan oleh faktor keunggulan. Nah, di suatu negara itu dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, ada dua faktor keunggulan yang umum, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, negara dengan keunggulan sumber daya alam ini akan memiliki keunggulan komparatif pada produk primer dan produk sumber daya alam. Sedangkan negara dengan keunggulan komparatif sumber daya manusia ini akan memiliki keunggulan dalam produk teknologi dan produk modal sumber daya manusia. Nah, pola keunggulan komparatif ini yang menyebar itu di berbagai antar negara anggota perdagangan yang akan memperbesar peluang perdagangan bebas. Nah, sebaliknya pola keunggulan komparatif yang serupa ini ada di berbagai antar negara anggota yang akan memperbesar peluang terjadinya hambatan dalam perdagangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan teori perdagangan internasional, yang dimana penekanan utamanya ini pada keunggulan komparatif absolut dan relatif. Nah, pada keunggulan komparatif dan komparatif absolut dan relatif dalam produksi komoditas dibandingkan dengan negara lain. Nah, proses ekspor ini dilakukan oleh negara terhadap komoditas dengan keunggulan komparatif yang tinggi. Nah, komoditas dengan keunggulan komparatif yang rendah ini diperoleh melalui impor. Nah, perdagangan internasional ini dengan model perdagangan bebas akan membuat sumber daya yang langka yang dapat dimanfaatkan secara tepat. Guna setiap negara juga dapat melakukan perdagangan sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya pada bagian spesifikasi produksi. Nah, keunggulan komparatif akan memberikan peluang dalam meraih keuntungan untuk perusahaan yang menjadi spesialis jika biaya yang ditetapkan berbeda. Nah, keuntungan diperoleh ketika efisiensi produksi ditingkatkan. Spesialisasi membuat keuntungan tetap ada meski tidak terjadi peningkatan produktivitas pekerja secara individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Mafatikul Ulia dengan NIM 2018-210-916. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional modern. Nah, teori perdagangan internasional modern ini merupakan sebuah produk evolusi dari pemikiran ekonomi. Nah, perkembangan teori perdagangan ini sebenarnya dimulai sejak zaman teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang kemudian mempelopori munculnya teori perdagangan internasional modern, sebagaimana juga contoh dari teori permintaan. Nah, kemudian teori perdagangan internasional modern disebabkan karena adanya kritik tajam terhadap teori klasik yang muncul pada saat terjadinya depresiasi di tahun 1930-an. Teori perdagangan internasional modern menjawab kelemahan yang dimiliki oleh teori klasik sebagaimana teori ekspor menurut para ahli. Nah, secara garis besar, kemunculan teori modern ini merupakan upaya pengembangan di bidang keilmuan. Sebagaimana yang tidak bisa disangkal adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan membuat manusia berpikir untuk mendapatkan teori yang lebih relevan dan bisa digunakan sepanjang masa. Nah, berikut ada 4 teori perdagangan internasional menurut para ahli. Yang pertama, ada teori Hacker-Ohlin yang dikemukakan oleh Proportional Factor Theory. Nah, dalam teori Hacker-Ohlin atau HO menjelaskan pola perdagangan dengan baik di mana setiap negara cenderung untuk melakukan perdagangan internasionalnya, yakni dalam bentuk ekspor seperti juga dalam teori perdagangan internasional menurut para ahli, di mana barang-barang yang diekspor menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan intensif. Menurut mereka bahwa sebuah negara yang akan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain disebabkan karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif.
yakni keunggulan dalam bidang teknologi dan juga faktor produksi. Teori HO modern menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isokos dan kurva Isokuan, di mana kurva Isokos menggambarkan total biaya produksi yang sama, sedangkan kurva Isokuan menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Dalam teori ekonomi, kurva Isokos dan kurva Isokuan akan bersinggungan pada satu titik yang sama. Titik optimal tersebut akan menunjukkan sejumlah biaya tertentu akan mendapatkan produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan menunjukkan berapa jumlah produk yang bisa diproduksi. Berikut analisis dari teori HO sebagai teori perdagangan internasional modern. Yang pertama yaitu harga atau biaya produksi sebuah produk akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua yaitu comparative advantage dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi produk yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu setiap negara akan melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang melimpah serta biaya yang murah untuk memproduksinya. Selanjutnya yang keempat ada negara-negara yang tidak memiliki faktor produksi yang melimpah dan biaya yang mahal untuk memproduksi barang tersebut, maka negara tersebut akan mengambil keputusan untuk mengimpor barang. Nah, kelemahan dari teori HO ini adalah di mana ketika ada negara yang memiliki faktor produksi sama, maka harga barang yang diproduksi akan relatif sama, sehingga perdagangan internasional tidak dapat terjadi. Selanjutnya yang kedua ada paradoks Leontief, teori dari Wesley Leontief. Nah, Wesley Leontief ini merupakan seorang pelopor dalam analisis input-output matriks, menemukan sebuah fakta melalui studi empirisnya pada tahun 1953 mengenai struktur perdagangan luar negeri. Nah, teori ini bertentangan dengan teori HO yang dikemukakan oleh Hacker-Ohlin, sehingga hal ini membuat teori dikenal dengan nama paradoks Leontief. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa ahli ekonomi perdagangan melakukan penelitian lanjutan dan mengemukakan bahwa paradoks Leontief dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti insentif faktor produksi yang berkebalikan, tarif dan non-tarif barrier, perbedaan dalam skill dan human capital, dan yang terakhir itu ada perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Di sisi lain, paradoks Leontief ini juga memiliki kelebihan, yaitu jika suatu negara memiliki tenaga kerja seperti tenaga kerja terdidik yang melimpah, maka ekspornya akan naik. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki jumlah tenaga sedikit, maka jumlah ekspornya akan lebih sedikit pula. Selanjutnya yang ketiga ada teori opportunity cost. Teori opportunity cost ini digambarkan dengan production possibility curve atau disingkat PPC, di mana menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi secara full employment. PPC akan bergantung pada opportunity cost yang digunakan, yakni PPC constant cost dan PPC increasing cost. Nah, yang terakhir itu ada teori overcurve atau reciprocal demand. Teori ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Inggris, yakni Marshall dan Edgeworth. Mereka menggambarkan teori ini dalam sebuah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu produk barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan. Nah, kelebihan dari overcurve ini ialah setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan, yakni ditunjukkan dengan pencapaian tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Penentuan harga sebuah produk ditentukan oleh
pengaruh dari faktor produksi terhadap permintaan dan penawaran, serta faktor teknologi yang dipergunakan sebagaimana contoh sistem ekonomi liberal. Nah, pada akhirnya hal tersebut akan menentukan comparative advantage dan pola perdagangan dari sebuah negara. Kualitas sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang digunakan merupakan dua faktor yang menentukan dalam persaingan perdagangan internasional. Teori ini merupakan teori yang paling baik untuk ditetapkan dalam penggunaannya dalam perdagangan internasional modern. Teori perdagangan internasional modern yang dikemukakan oleh para ahli tersebut merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa perubahan zaman dapat menyebabkan perubahan pandangan dan teori yang dipegang. Karena itulah, agar dapat menyesuaikan dengan era perekonomian yang modern, maka harus dikemukakan sebuah teori yang mampu mengakomodir pemikiran modern, sehingga kemudian teori ini tetap dapat digunakan hingga nanti. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.